Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan ini kita belajar bersama yuk tentang permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia. Jadi sebelum itu, permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia itu secara umum disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian, permintaan pangan setiap tahunnya akan terus meningkat, di mana peningkatan permintaan pangan didorong oleh beberapa faktor nih. Nah, di antaranya ada peningkatan pendapatan dan kesadaran akan kesehatan. Namun, di sisi lain, ketersediaan sumber daya lokal semakin berkurang karena tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Secara spesifik, permasalahan ketahanan pangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penyediaan pangan, distribusi pangan, dan yang ketiga ada konsumsi pangan. Poin yang pertama, penyediaan pangan. Pada poin ini kita dihadapkan oleh 2 faktor nih teman-teman. Faktor yang pertama yaitu faktor teknis. Contohnya seperti berkurangnya lahan pertanian karena pertanian, produktivitas pertanian yang relatif rendah, teknologi produksi yang belum efektif dan efisien, dan infrastruktur pertanian dan irigasi yang bertambah, dan kemampuannya yang semakin menurun. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi. Dalam faktor ini yang terjadi yang pertama, penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. Kedua, sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terprogmentasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali harga beras. Poin kedua yaitu distribusi pangan, di mana merupakan kegiatan menyalurkan bahan pangan dari point of production kepada point of consumption, di mana dalam distribusi pangan ini tidak hanya melingkup dari dalam daerah saja tetapi sampai luar negeri. Permasalahan dari distribusi pangan yaitu yang pertama, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang kurang memadai. Kedua, kurangnya peran lembaga pemasaran dan bervariasinya kemampuan produksi antar wilayah dan antar musim. Poin yang ketiga yaitu konsumsi pangan, di mana untuk poin ketiga ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dari diagram lingkaran di bawah, terlihat konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 1999 sampai 2005, mayoritas yang dikonsumsi adalah padi-padian, terutama beras, dengan persentase 77,6%. Lantas, bagaimana sih solusi dari permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia itu? Nah, di sini ada beberapa solusi nih. Yang pertama yaitu pemerintah menggerakkan gerakan beli hasil pangan petani lokal. Yang kedua, masyarakat dapat membantu menjaga keseimbangan permintaan dan suplai bahan pangan. Dan yang ketiga yaitu memberikan bantuan bahan pangan bagi masyarakat lain yang membutuhkan.